Halo sahabat podcast, Hotu Namo Buddhaya. Kembali lagi dengan saya Vincent di podcast Patria Podpad. Di sini spesial, kita ada di ITC 2025 di Magelang. Belakang kita nih Candi Agung Borobudur. Dan sekarang juga spesial, kami kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Sangga Nayaka, Sangga Theravada Indonesia, dan juga sebagai penasihat DPP Patria, Bante Subapanyomat. Baik. Mandami Bante. Ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk bisa sharing kepada kami. Dan mumpung juga karena ITC ini kan bertepatan dengan seminggu yang lalu kita di Patria itu Porseni Nasional Patria ya Bante di Yogyakarta. Dan di sana juga Bante menyampaikan kata sambutan di pembukaan yang sangat-sangat menggugah. Oh iya. Sangat-sangat kalau kami bilang berapi-api Bante. Oh iya, terima kasih. Sangat memberikan semangat dan motivasi juga kepada kita semua. Mana di sini saya mencatat setelah Bante memberikan sambutan itu ada poin yang penting menurut kita bahwa apa itu? Nah, jadi Bante menekankan bahwa Porseni ini adalah sarana bagi umat Buddha khususnya pemuda untuk bisa membangun karakter Buddhis dan persaudaraan, persahabatan dalam Dhamma. Ya. Tapi pemuda ini punya masalah, Bante. Kita dikaitkan dengan kondisi mental yang tidak tangguh, bahkan sampai istilahnya itu mental strawberry, Bante. Oh, seru. Jadi cukup disentuh aja udah langsung benyek gitu. Mentalnya benar-benar rapuh. Nah, bagaimana menurut pandangan Bante dari adanya Porseni yang kita lakukan kemarin itu bisa membentuk karakter Buddhis yang sesungguhnya? Tentu kehadiran saya pada waktu pembukaan, saya juga sangat mengapresiasi ya. Karena ya muda-mudi Buddhis berkumpul dari berbagai lintas usia yang dari Patria, juga lintas pulau, lintas budaya, bahkan mungkin bahasa. Itu dalam kesatuan acara Porseni, pekan olahraga. Jadi olahraga ini kan yang ini ya ditekankan ya. Benar. Tetapi budaya, ada seninya juga. Budaya dan seni, saya kira tiga hal itulah. Nah, kalau kita melihat bahwa dari kegiatan ini segi positifnya sangat banyak, di mana olahraga ini kan memang satu kegiatan yang sudah sangat lazim, sangat umum ya. Dan kalau kita melihat dari sisi itu juga, olahraga itu bagi pemuda itu bukan saja menggugah hati, tapi menggerakkan badan, hati dan badan. Jadi ini penting. Kalau pemuda itu terlalu lemas-lemas, banyak di kamar ya, gitu terus itu jadi lemas, jadi nggak sehat. Justru sehat ya saya sangat sependapat, yaitu pemuda Buddhis juga ini perlu mengembangkan skill dari olahraga ini. Itu selain memacu, menyemangati diri, juga bisa menjadi sehat jasmani ya. Sehat jasmani itu. Lah kalau sehat jasmani itu kan jadi sangat erat dengan sehat batin. Karena biasanya olahraga itu kan ya bisa mencurahkan semua emosi, semua pemikiran-pemikiran, kekesalan-kekesalan itu bisa ini diluluhkan ya, dibuang pada saat olahraga. Makanya olahraga itu tetap penting. Pemuda Buddhis jangan hanya sekalipun dia sudah ya sejauh ini di zamannya ini kan gen milenial, gen Z dan juga tadi yang yang strawberry itu kan yang lemah jadi memang mungkin itu era, tapi saya kira itu semua bisa diarahkan. Jadi kalau pemuda Buddhis ini bisa menyenangi kegiatan-kegiatan bersifat fisik dan juga itu bersifat
mentalitas, ya batiniah, saya kira itu hal yang baik. Mensana in corpore sano ya. Oh iya. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya kira yaitu istilah yang lama, tapi saya kira ada sisi ini ya baiknya juga ya. Ya. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, kehidupan keberagaman, ya kita kan harus sehat jasmani dan rohani, ya, sehat batin dan fisik. Itu tidak bisa terlepas ya. Dalam ajaran Sang Buddha kan kita mengakui bahwa bagaimana sisi jasmani itu yaitu pancaskanda atau 5 gusan pembentuk, yaitu itu saya kira juga perlu diperhatikan, perlu diberikan asupan, ya, asupan hal-hal yang berkaitan dengan fisik, asupan yang berkaitan dengan mentalitas, supaya ya secara keseluruhannya seseorang yang masih muda itu bisa tumbuh menjadi orang yang ya kuat jasmani, kuat batin, ya, karena ya tentu harus melihat ya kedepannya masih lebih jauh. Hidupnya itu baru sedikit, kedepannya masih lebih panjang. Sehingga ya Porseni salah satu yang digagas oleh Patria, ini saya kira satu metode yang bisa tidak sekadar mengumpulkan, ya, tidak sekadar bisa menjalin persaudaraan pemuda Buddhis, pemuda seluruh tanah air, ya, tetapi ini juga bisa sama-sama untuk mengarah pada hal-hal yang sama-sama pula untuk membawa kemajuan. Yang dikatakan kalyanamita, sahabat baik, ya, sahabat baik kan sulit ditemukan, ya. Dan di Buddhis, agama Buddha, ya, ajaran Guru Agung kan ditekankan bagaimana kita memilih teman, memilih sahabat, bergaul itu penekanan sangat penting sekali, karena kemajuan seseorang itu di dalam segi lahiriah maupun secara batiniahnya itu tak terlepas dari teman, dari sahabat. Jadi kalau kita salah menemukan sahabat, aduh, itu bahkan tidak tahu bisa ke arah mana, ya tentu cenderung kepada kehancuran, ya. Salah. Tapi kalau ketemu sahabat yang baik, maka ya bisa menuju kepada kemajuan. Nah, saya kira umat Buddha yang muda-muda ini kan punya gairah atau tergugah atau tergerak untuk maju kan. Ya. Saya lihat di Porseni kemarin, saya lihat, oh ya, kelihatan sekali semangatnya, ketergugahannya, ingin maju, ingin sama-sama membangun hidup, ya, membangun kebersamaan, bahkan juga ingin mencitrakan ya sebagai umat Buddha, sebagai Buddhis yang kedepannya ya tentunya agar supaya bisa mendedikasikan ya kepada kepentingan yang lebih luas, ya kepentingan sendiri, bagaimana diri ini kan ingin maju secara lahiriah, secara batiniah, ya. Secara batiniah ini yang memang lebih krusial. Secara batiniah bagaimana sih hidup ini bisa berguna, ya. Kalau hidup ini bisa berguna bagi yang lain, hidup ini kan menjadi ya ada nilai. Nah, untuk menjadi berguna harus punya nilai-nilai. Nah, makanya sebenarnya apa yang didedikasikan itu adalah untuk demi diri sendiri juga. Kalau saya menyebutkan, oh ya Patria ini demi agama Buddha, ya itu sebenarnya dengan sendirinya. Tetapi kalau pemuda Buddhis ini lemah, lesu, semangatnya kayak kerupuk gitu. Sebentar semangat, kempes, sebentar aduh ya susah. Bagaimana yang muda-muda ini malas-malas, lesu-lesu, lalu kemudian juga kelihatannya hidupnya tidak bahagia, itu kan menyedihkan. Itu tanda-tanda bahwa nggak ada harapan. Nah, hidup ini kan punya pengharapan, semua orang punya pengharapan.
pengharapan hidupnya itu bisa bertumbuh, berkembang, maju, ya hidupnya bisa bahagia, itu utamakan diri sendiri ya. Jadi sebenarnya porsinya itu ajang bagaimana untuk sama-sama mengarah pada nilai yang lebih baik, yaitu nilai luhur. Jadi bukan sekedar olahraga. Olahraga harus dilihat juga dari sisi nilai luhurnya ada enggak? Ya. Dari sisi baiknya ada enggak? Oh ya, itu gerak badan, sportivitas, lalu tanggung jawab, lalu keberanian, kan itu situ ya. Lalu kejujuran, tidak ya tadi sportivitas, tidak curang. Lalu kemudian juga bekerja keras. Nah, saya kira sisi-sisi itu nilai-nilai yang penting, yang perlu dimunculkan, perlu ditumbuhkan. Jangan pemuda di sini kemudian gampang nyerah, ya, tidak berani melangkah, tidak berani mengambil keputusan, tidak berani bertanggung jawab, lalu selebor, lalu cenderung pada hal-hal yang negatif. Aduh, itu sayangkan. Ya kita mikirnya untuk diri sendiri mereka aja, ini kasihan ya. Dan kita kan sebagai ya sesama mendengar kalau misalnya ada pemuda Buddhis, ada keluarga Buddhis yang hidupnya kok kelihatannya susah banget, anak-anak kelihatannya kok begitu ya, tidak ada kemajuan, sebaliknya misalnya nakal atau juga membawa masalah bagi keluarga sendiri, ya, membawa masalah bagi keluarga juga membawa masalah bagi diri sendiri, itu tidak baik, jelas tidak bijaksana. Sebagaimana seorang pemuda yang mestinya itu harus punya spirit hidup, punya skill, ya, skill yang mumpuni, ya syukur-syukur bisa mengikuti perkembangan zaman AI yang gitu ya. Tetapi saya kira nilai-nilai dari kegiatan yang ada kaitannya dengan olahraga, dengan seni, dengan budaya itu sangat penting sekali. Seni juga, bagaimana seni kan itu satu keindahan yang membuat kita juga memunculkan satu kreativitas ya. Ya, dimana kalau orang itu mencintai keindahan, itu berarti kan mencintai hal-hal yang lebih mendatangkan manfaat, kan gitu ya. Kalau orang mencintai keburukan mendatangkan keburukan, mendatangkan ketercelaan, cacat, ya itu kan tidak diinginkan. Jadi saya kira itu yang perlu untuk arah adalah bagaimana nilai-nilai Buddhis yang pada akhirnya itu bisa dimaknai ya, karena saya kira ya dari semua kegiatan itu akhirnya harus kembali kepada nilai-nilai bajik ya, itu dalam rangkaian nilai luhur ya di sana itu kalyamita, persahabatan, atau berbagi, memberi, cinta kasih, ya juga di situ ada nilai kebiasaan yang baik, ya moral, atau juga kebijaksanaan. Saya harus kembali ke nilai-nilai itu supaya ya porseni itu bukan sekadar terlihat pada sisi senang-senangnya aja ya, senang-senang seperti kesenangan indriawi, tetapi itu pada sisi batiniahnya. Dan sekalipun itu sisi kesenangan indriawi, olahraga itu juga ada nilainya. Kalau kemudian semangat, saya kira harus dilihat di situ. Termasuk itu adalah nilai-nilai spiritual, di mana yang akhirnya harus mengarah pada praktek dhamma yang mungkin lebih spesifik, yaitu bagaimana punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kokoh, tegak, lurus, solid kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, gitulah. Punya keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Akhirnya begitu. Jangan hanya kemudian, ya sayang ya, saya pernah mendengar ada cerita-cerita itu Patria yang dulunya di daerah mana dia pernah menjadi ketua, dia cukup punya prestasi. Akhirnya karena
ya masalah apa jodoh, masalah pindah agama, pindah ke ini apa namanya coupling yang lain. Itu hal-hal kayak itu kan menyedihkan sih mendengarnya. Sama itu misalnya saya mendengar ya mungkin waktu kan saya pernah ini apa jadi pengurus di sekolah tinggi. Lah itu murid-murid yang lulusan sekolah tinggi agama Buddha lagi, sarjana agama Buddha, kok bisa pindah gitu karena jodoh pindah ini pindah apa namanya ke coupling lain, kok bisa gitu? Gimana? Bahkan ada mantan samera yang pindah, itu rasanya kok di mana gitu loh. Selama ini tidak punya sadar, tidak punya keyakinan. Umat Buddha maksudnya sadarnya itu begitu tipis gitu loh. Keyakinannya begitu tipis. Masalah perjodohan itu gampang sekali keyakinannya dijual. Masalah apalagi mungkin materi, masalah apa kepangkatan, kedudukan, kemudian apa diiming-iming pindah. Masalah materi kasih pindah. Saya pikir apa keyakinan Buddhis itu lemah itu ya. Iya. Nah inilah yang saya kira juga hal yang menjadi penguatan bagi pemuda Buddhis. Patria ini coba keyakinannya itu apa juga harus diarah ke sana. Artinya Patria tidak hanya sekedar ya kegiatan-kegiatan yang physically keluar yang itu, tetapi bagaimana yang lebih ini spesifik, yang lebih apa internalisasi Buddhis itu harus ditingkatkan. Artinya juga harus belajar, pemuda Buddhis harus belajar agama Buddha. Ya seperti inilah di apa ITC Asaha ini. Ya. Jadi tidak hanya misalnya porsi datang tapi ITC Asaha ini tidak pernah ikut, coba ikut gitu loh, sehingga ikut mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, atau setidaknya apa jadi ini volunteer kan gitu kan, jadi berarti yakin gitu, menambah. Jadi melihat Buddhis ini ya Buddhis kita ini apa bagus banget, Buddhis itu apa bukan hanya dari segi ajaran komunitasnya juga apa menguatkan, menambah apa spirit sadar keyakinan. Nah, saya kira itu sudah tercover belum, Pak? Banyak sekali yang Bante jawab. Bahkan sebelum saya tanya, Bante sudah jawab. Tadi saya ada highlight sedikit yang Bante sampaikan bahwa karena porseni kita bisa membangun hidup, lalu juga berkembang, bertumbuh, dan cinta kasih. Ya, nah, makanya Bante juga sampaikan di sambutan bahwa porseni ini jadi ajak cari jodoh. Berkembang benih-benih. Itu karena saya dengar dari Pak Ketuanya itu. Katanya ini adalah ajang jodoh. Ya bagus, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah segera membangun diri. Ya, dalam hal olahraga sportivitas, membangun seni keindahan diri, juga membangun mentalitas yang kuat, juga apa terus apa punya spirit untuk belajar, saya kira belajar dhamma sehingga mengarah pada kokoh kuat tegak lurusnya kepada ajaran Sang Buddha, yaitu para tiratana Buddha Manasangka. Saya kira itu. Baik, luar biasa Bante. Karena kalau kita lihat juga dari ceritanya Pangeran Siddhartha, ketika itu kan menunjukkan talentanya untuk memanah, untuk melakukan menjadi ahli perang, untuk memikat ya saudara. Iya, saya kira bagus juga itu, memang bisa dikaitkan, ya tak? Iya, yang pers ini bisa dikaitkan karena Siddhartha itu juga kan pribadi yang sebenarnya pribadi yang tenang. Siddhartha pribadi yang tenang karena dari kecil kan sudah berlatih meditasi juga kan. Tapi Siddhartha adalah pribadi pembelajar, senang belajar. Memang di kondisi untuk belajar. Orang itu dikondisikan untuk belajar. Pernah dengar enggak ada orang tua yang ini ya mengkondisikan anaknya belajar ini belajar itu, tapi ternyata anaknya apa? Anaknya nggak tertarik gitu loh. Anaknya males-malesan. Ya. Kan ada yang begitu juga. Orang tua mau biaya apa saja mau, tapi anaknya nggak mau, kan susah ya. Betul. Nah kalau Siddhartha enggak. Siddhartha adalah ini pribadi pembelajar.
dan punya guru yang hebat kan, Wiswamitra, Ya. yang bisa ngajari, yang dikenal Wiswamitra adalah guru sastra. Jadi Siddhartha itu belajar sastra juga. Kalau sastra zaman itu kan mungkin sastra kayak di Veda kan zaman itu zaman Hindu Veda apa dia sastra Brahmana dia tahu Siddhartha. Ya. Tapi ilmu loh, zaman itu sudah belajar ilmu ini apa eksak berhitung. Siddhartha tahu ilmu eksak, ilmu berhitung ini juga ilmu ini apa perbintangan, astronomi juga tahu. Dan masih banyak lagi, tetapi yang ada kaitannya dengan apa gerak-gerak ya ilmu ini memanah, ilmu pedang, ilmu bela diri, menjinakkan hewan binatang. Nah itu yang kalah loh porseninya. Kalau porseninya mungkin porsinya itu kalau harus merujuk pada Siddhartha itu loh harus ada panah juga, memanah dan apa pistol dan apa memanah saja itu kelihatan dari masih ini. Iya. Ya kalau memanah kan di banyak suku sampai sekarang masih pakai juga. Memanah kan Siddhartha ceritanya kan apa bisa mengangkat gendewa sama panahnya ini itu diceritakan pangeran-pangeran lain tidak kuat. Ya. Itu berapa apa mungkin tontonan kali ya. Betul. Nah, kenapa Siddhartha kuat? Badannya besar, tinggi besar. Maka dah heran lah Siddhartha dia punya itu tenaga yang kuat. Tetapi juga yang itu perlu meditasi juga. Meditasi. Ya, kalau pemuda mau bermeditasi, carilah metode apa meditasi yang merujuk pada Tipitaka. Semalam Bante Santa Cito menjelaskan cuma kan semua ada di Tipitaka. Betul, betul. Yang penting kan itu kembali ke rujukan Tipitaka. Yang Rahula pada Sutta itu sebenarnya jelaskan ternyata adalah apa sumber yang sangat penting tentang meditasi samatha dan vipassana. Ya saya kira ya biku-biku kita juga banyak, ada Bante Santa Cito, ada Bante Tabadiro, ada Bante Tadiro lain-lain, ya banyak yang bisa ini. Luar biasa, Bante sudah banyak membabarkan Ya, kepada kami dan juga memberikan nasihat-nasihat yang pastinya sangat membangun. Semoga kita bisa melaksanakan, bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.